adik-adik. Halo adik-adik. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Jumat Agung dan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus di bulan April ini loh adik-adik. Pelkat PA mengajak adik-adik untuk berpartisipasi pada ibadah dan perayaan Paskah. Kapan sih Kak ibadah dan perayaan Paskahnya? Untuk ibadah akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 4 April di channel YouTube GPIB Horeb. Ibadah seperti biasa IHMPA. Lalu untuk perayaan akan diadakan tanggal 11 April 2021 jam 11 siang melalui Zoom loh adik-adik. Wah, asik! Untuk perayaan Paskah, ada apa aja ya Kak? Untuk perayaan Paskah kita akan banyak sekali lomba, yaitu lomba Family Project, yaitu menghias telur Paskah, dan juga ada lomba per masing-masing kelasnya loh. Untuk kelas TK ada lomba foto bertemakan Paskah. Lalu untuk kelas kecil ada lomba storytelling. Dan kelas tangguh lomba TikTok. Info lebih lanjut mengenai teknis dan contoh masing-masing lomba akan dijelaskan oleh Katia, Kak Bianca, Kak Kezia, dan juga Kak Gebi. Silakan kakak-kakak. Halo Papa Mama dan adik-adik. Saya akan menjelaskan detail lomba Family Project. Jadi lomba ini adalah lomba yang dapat diikuti oleh keluarga Papa, Mama, Kakak, dan adik-adik. Lombanya adalah menghias telur Paskah. Berikut adalah syarat dan ketentuan dari lomba menghias telur Paskah. Yang pertama adalah telur yang digunakan adalah telur asli ya. Yang kedua, jumlah telur tidak dibatasi. Boleh 1, boleh 2, atau lebih dari 2. Yang ketiga, hasil akan difoto dalam bentuk landscape. Yang keempat, foto dikirim dalam 4 proses ya. Proses yang pertama adalah foto alat dan bahan. Foto yang kedua adalah proses awal kegiatan menghias telur. Foto yang ketiga adalah proses tahap sudah mau akhir, dan yang keempat adalah foto hasil jadi telur Paskah yang sudah dihias dan difoto bersama keluarga. Berikut adalah contohnya. Iya, jadi tadi adalah contoh yang adik-adik boleh ikutin. Ada 4 foto ya. Jadi jangan lupa untuk kirim hasil fotonya ke WhatsApp Kak Bianca yang nomornya ada di grup WhatsApp Pelkat PA Horeb. Oke adik-adik, ditunggu ya. Halo adik-adik, Mama dan Papa, aku Katia akan menjelaskan detail lomba untuk kelas TK. Untuk kelas TK, lombanya akan digabung yaitu TK Junior dan TK Senior. Untuk lombanya sendiri adalah foto bertemakan Paskah. Untuk Mama Papa, boleh foto anak-anaknya dengan menggunakan atribut Paskah seperti contoh berikut. Nah, seperti itu ya Mama Papa untuk contoh-contohnya. Papa Mama boleh membuat kreasi sendiri untuk foto bertemakan Paskah dengan syarat dan ketentuannya. Yang pertama, foto harus full body atau dari kepala sampai kaki. Yang kedua, foto harus landscape atau menyamping ya. Kalau sudah foto, Mama Papa bisa mengirimkan hasilnya melalui via WhatsApp ke WhatsApp aku sebagai PJ lomba tema Paskah ini. Untuk nomornya ada di bawah ini.
Halo adik-adik, aku Kak Kezia. Nah, aku akan menyampaikan detail lomba kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil akan ada lomba storytelling. Jadi, adik-adik akan menyampaikan sebuah cerita. Cerita yang adik-adik akan sampaikan sudah disiapkan oleh kami kakak-kakak layan sebagai panitia Paskah. Nah, setelah ini Kak Kezia akan memberikan contoh cerita yang akan adik-adik sampaikan. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus dan beberapa muridnya pergi ke sebuah taman di Bukit Zaitun yang bernama Taman Getsemani. Yesus telah mengetahui bahwa dia akan dikhianati, ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati. Jadi ketika dia berada di taman itu, dia meminta para muridnya untuk berjaga-jaga sementara ia berdoa kepada Bapaknya. Ia meminta agar cawan penderitaannya dihapuskan. Di akhir doanya, Yesus berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kesediaan yang Yesus tunjukkan di Taman Getsemani untuk mati di kayu salib, menggantikan kita dan membayar dosa-dosa kita, sangatlah menakjubkan. Orang-orang yang menuduh Yesus dengan tidak adil karena Yesus mengaku bahwa Yesus adalah putra Allah, meminta Yesus untuk dijatuhi hukuman mati. Mereka membawa Yesus ke Roma untuk diadili dan dieksekusi. Lalu Yesus dibawa ke gubernur Romawi yang bernama Pontius Pilatus. Lalu Yesus diserahkan kepada prajurit untuk dipukuli dan disalibkan. Setelah prajurit memukuli Yesus, Yesus didandani dengan jubah berwarna ungu dan Yesus diberikan mahkota duri di kepalanya. Kemudian mereka membawa Yesus ke sebuah puncak bukit yang dikenal dengan Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Pada malam kematian Yesus, seorang pria bernama Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pontius Pilatus jenazah Yesus. Lalu Yusuf dan beberapa orang lainnya menurunkan Yesus dari salib dan membungkusnya dengan kain, lalu meletakkan Yesus di dalam kuburan. Pada Minggu pagi setelah Yesus disalibkan, para wanita sahabat Yesus pergi ke kubur. Mereka sangat terkejut saat menemukan batu pintu kubur telah terguling dan jenazah Yesus tidak ada di dalamnya. Lalu dua malaikat berdiri di sana dan memberitahu mereka, "Janganlah takut, Yesus tidak ada di sini, tetapi ia telah bangkit." Untuk materi cerita yang akan adik-adik tampilkan akan diberikan kepada mama dan papa melalui WhatsApp grup bersamaan dengan video ini. Lalu, lomba ini juga ada syarat dan ketentuannya loh. Apa aja sih? Nah, yang pertama, video harus berbentuk landscape. Yang kedua, durasi penampilan adik-adik minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Lalu yang ketiga, adik-adik harus menyampaikan isi cerita sesuai dengan materi yang telah diberikan. Tapi adik-adik bisa menyampaikannya dengan kata-kata sendiri. Lalu yang terakhir, adik-adik harus berpakaian rapi dan sopan. Jika adik-adik sudah menyelesaikan videonya, mama dan papa dapat mengirim videonya ke WhatsApp aku sebagai penanggung jawab lomba storytelling. Nomor WhatsApp aku ada di bawah sini nih. Halo adik-adik, aku Kak Gebi. Aku yang akan menjelaskan untuk lomba kelas tanggung. Jadi untuk kelas tanggung kita akan lomba TikTok. Nah benar adik-adik, jadi kita akan lomba TikTok, di mana adik-adik akan mengikuti gerakan dari contoh yang akan diberikan oleh kakak layan. Ada 2 pilihan lagu yang adik-adik bisa pilih. Yang pertama dari Kidung Ceria 107, Kristus Bangkit Soraklah, dan juga dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus.
Tapi adik-adik, ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, adik-adik boleh menggunakan aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikToknya tidak harus menggunakan nama adik-adik atau punya adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan aplikasi TikTok mama papa, atau juga kakak, atau juga sanak saudara lainnya. Apabila yang tidak bisa menggunakan aplikasi TikTok, adik-adik juga boleh merekamnya menggunakan format video biasa. Nah, yang kedua, video terakhir diupload sampai pada tanggal 28 Maret 2021. Yang ketiga, adik-adik wajib mengikuti contoh gerakan yang nanti akan kakak Layan berikan. Nah, yang keempat, peserta atau adik-adik nih yang mengikuti lomba ini diperbolehkan untuk mengupload ke Instagram, lalu adik-adik mention ke Instagram PLKPA. Nah, hal itu nggak wajib ya adik-adik. Yang terakhir, kalau sudah rekam video TikTok, papa mama adik-adik dapat mengirimkannya ke WhatsApp-nya KGB ya, sebagai penanggung jawab lomba TikTok. Nomor aku ada di bawah sini nih adik-adik. Ya, jadi itu saja adik-adik untuk lomba-lombanya. Wah, banyak sekali ya lomba-lombanya. Dan tentu saja akan ada banyak hadiah untuk para pemenang. Jika foto atau video yang beratnya tidak mencapai 100 MB, Mama dan Papa bisa langsung mengirimkannya ke WhatsApp para penanggung jawab lomba. Lalu jika foto atau videonya lebih dari 100 MB, Mama dan Papa bisa mengirimkannya dalam bentuk Google Drive dan mengcopy linknya lalu memberikannya kepada penanggung jawab lomba melalui WhatsApp. Nah, video lomba adik-adik kita akan tunggu dan pengiriman paling lambat pada tanggal 28 Maret 2021. Ditunggu ya, Mama Papa, adik-adik tidak kesan tanpa partisipasi adik-adik semua. Sampai ketemu di perayaan Paskah PA Horeb. Sampai ketemu di perayaan Paskah PA Horeb. Sampai ketemu di perayaan Paskah PA Horeb. Sampai ketemu di perayaan Paskah Horeb ya adik-adik.